Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya belum semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera dan bersih. Kita mau sholat siang. Izinkan saya menyampaikan salam hormat, salam sambut dari Ketum MKM Dr. Kanjeng Pangeran Haryo Edi Wirabumi SMM. Beliau sedang ada acara di Solo, jadi tidak bisa hadir mewakili kepada saya selaku presiden. Izinkan sebelumnya saya menyapa semuanya. Izinkan nama saya, panggilannya gampang sekali, Hidayah. Saya leluhur saya dari Jogja dan Sumeneb, tapi ternyata ada lagi leluhur saya, pasti juga mungkin juga ada kesini. Jadi Raja Sumeneb, Eyang Buyut saya, menikah dengan Putri Raja Bone ke-24. Panggilan saya Petna Puji. Yang terhormat mewakili Kakanda Pak Levi sama suami saya di Angkatan Darat, Pak Gubernur. Lalu juga mewakili luar biasa. Terima kasih kepada Kakandaku, semua yang ikut hadir di sini, para raja. Terima kasih. Saya ingat satu-satu, semua ini adalah kesayangan saya. Ya, yang saya cintai, saya banggakan para raja. Selamat kepada Yang Mulia Paduka yang baru saja dilantik, Kerajaan Ando Olo. Luar biasa. Maisuri. Saya biasanya bikin semangat, tapi ini karena tidak. Oke. Saya hanya menyampaikan ini dan juga kepada seluruh yang ada di sini, pastinya adalah kita adalah satu keluarga kerabat, karena harus diketahui MKM itu basisnya kerajaan. Ya. Kalau nama apapun menggunakan kerajaan kesultanan, kerajaan adat kesultanan, itu harusnya memang orang kerajaan yang prah keturunan atau pewaris. Ya. Tapi kalau budaya, karena di dalam kerajaan pasti ada budaya. Kalau budaya kita universal, semua memang harus menjaga. Dan di sini terima kasih, saya lihat Opak dan daerahnya tadi saya mendengarkan dengan Pak pidato DPD MKM Kolsel. Tepuk tangan. Tadi sudah dikatakan bahwa kemitraan itu penting. Karena izin, di sini tadi kita melihat bagaimana tata cara adat, tradisi, budaya luhur kerajaan tetap dijalankan. Untuk menentukan siapa pemimpin harus gunakan pakemnya. Walaupun di setiap daerah berbeda, tetapi tetap kita mengacu kepada warisan leluhur. Jadi yang menyiapkan kita sedikit, dan ingat, kita harus menjaga wasiat, menjaga warisan leluhur kita dulu yang sudah rela bersama NKRI untuk menjalankan pemerintah ini. Ya, jadi kita tidak boleh berkhianat. Kita harus NKRI harga mati. Siap? Jiwa raga kita merah putih. Siap? Tapi kerajaan punya yang harus kita pertahankan apa? Ada tradisi budaya. Itu yang kita harus jaga. Karena kedaulatan kita serahkan kepada pemerintah NKRI. Nah, jadi pemerintah di sini Konawe adalah kemitraan dengan kita. Kita yang memiliki adat tradisi budaya. Tadi saya lihat ada di sini Dora Pakar. Ya,
Dewan Pakar itu biasanya akademisi, sejarawan atau apa, tolong Pak dibantu ya untuk menjaga itu, karena yang kita punya hanya itu Pak. Jangan berharap kita mau jadi penguasa. Kita penguasa adat itu boleh, budaya ya. Jadi kita bermitra dengan pemerintah. Maka saya selalu mengatakan Raja Sultan itu ke dalam, tapi begitu sama pemerintah, beliau adalah pemangku adat kesultanan supaya setara. Siap. Jadi bantu pemerintah bersama kita dan juga pemerintah ya. Jadi di dalam persatuan kesatuan negara ini ada namanya pendidikan budaya. Itulah kita di situ. Bunda selaku sekjen sudah berjalan 25 tahun ya, tapi ujungnya belum ketara. Mudah-mudahan pemerintah Konawe bisa bersama dengan DPD tadi untuk bekerja sama menjaga adat tradisi budaya dan menjaga juga semua yang dipunyai oleh kerajaan untuk bersatu padu, baik fisik baik fisiknya. Karena masalah tanah pasti ya, mulai Konawe Selatan, lalu juga masalah bangunan. Mungkin karena beliau menjadi raja pastinya sudah diteliti oleh DPW ya. Saya menerima aja nih Paduka Anda kali kita ketemu ya. Nanti Paduka kalau sudah Anda dilantik, maka Paduka wajib kalau bisa untuk ikuti acara-acara MKM pusat nasional ya. Itu karena di MKM sendiri sekarang sudah ada 56 tambah yang Paduka yang mulai. Tapi di DPW juga banyak. Ini di sini juga belum banyak nih yang dilantik. Ya kan? Mungkin dilantik secara adat sudah, tapi secara nasional dalam arti kata begini. Kerajaan yang sekarang ada itu tadi yang saya katakan adalah menjaga adat tradisi budaya. Kita tidak punya lagi kedaulatan. Kedaulatan ada di tangan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Maka kemitraan itu harus. Mereka juga tidak bisa jalan sendiri. Justru saya kalau keliling di Nusantara, saya katakan kepada Pak Bupati, saya katakan berbahagialah, beruntunglah di mana wilayahnya di situ ada kerajaan atau kesultanan. Karena apa? Pasti di situ bisa dijadikan destinasi sejarah, destinasi wisata, destinasi wasra, destinasi kuliner, destinasi semuanya. Ingat, kerajaan berdiri jauh sebelum NKRI berdiri. Untuk itu, semua yang ada di masyarakat itu adalah pengembangan daripada akar dan sumbernya kerajaan. Setuju? Dulu di tempat saya di Jogja, di tempat Sumeneb, yang namanya batik itu adalah kerjaan wanita keraton. Ya, lalu keluar kepada masyarakat. Di sini bertemu juga begitu. Jadi artinya kerajaan itu akar dan sumbernya budaya. Disitulah Bhinneka Tunggal Ika. Bunda keliling Nusantara hampir sudah mencapai 100 kerajaan baik kecil dan besar. Bisa diterima saya itu anak adat di Nias, anak adat di Ambon, anak adat di NTT, di Papua, saya datangi semua. Sekarang di sini, kalau di Sultan udah kayak rumah kedua Bunda. Karena sering sekali ke Pak Tobi, ke Muna kemarin, lalu kemana lagi? Banyak lah kelas. Bunda bisa diterima karena dengan apa? Bhinneka Tunggal Ika tadi. Tidak dengan agama Bunda bicara, tidak dengan partai, maaf kalau ada orang lain, tapi dengan budaya, dengan hati. Bunda diterima. Untuk itu budaya itu sangat luar biasa. Untuk itu, mari kita bermitra dengan pemerintah. Kita sosok Indonesia emas 2045. Siap? Saya mohon kepada Ketua DPD mana tadi? DPD Ketua, ajak anak muda, milenial dan Gen Z ya kalau nggak salah. Ajak. Lalu media itu adalah sekarang nomor 1. Ajak mereka. Saya sekarang selalu dengan anak muda, ya. Kami kita yang tua ini ikut pilihan Dayati, ya mulai. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada waktunya, Bunda bikin semangat semuanya. Jangan pernah lelah mencintai
Indonesia dan jangan pernah lelah mencintai budaya luhur. Ya, ya. Tapi saya sudah diundang pada pelantikan. Jadi ini sebagai contoh bagaimana pelantikan ini itu adalah sahnya masuk di MKR salah satunya karena di situ diketahui oleh masyarakat adatnya, diketahui oleh pemerintah daerah pusatnya, diketahui oleh raja bertahta. Mana tadi belum tanda tangan ya berita acaranya ya. Karena kalau saya tuh orangnya tegas karena bapak angkatan darat, anak angkatan darat, suami angkatan darat, teman angkatan darat. Jadi semuanya harus ini ya. Jadi nanti ada raja bertahta bertanda tangan bahwa mengakui sudah ada Raja Andokolo, pemangku adat. Ya, jadi budayanya, ya. Lalu diketahui oleh organisasi bernaungnya, maka disitulah baru sah sebagai paduka Yamulan. Karena banyak sekali sekarang yang mengaku raja. Kalau ditanya kerajaan di mana entah berantah, ditanya leluhurnya entah. Satu lagi yang harus dipunyai raja, makam leluhurnya. Karena siapapun kita pasti punya makam leluhurnya. Pasti diantara kalau raja pasti ada kakeknya atau bapaknya atau siapanya adalah raja. Betul? Oke, terima kasih. Saya sudah ditandai. Jadi saya hanya bisa saya mencintai semua yang di sini. Saya tetap berdoa bahwa Andokolo dengan paduka yang mulia akan maju jaya bersama MKR merawat budaya leluhur.